Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enti Hoyunisi Cabib dari kelas 2025A dengan NIM akhir 133. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu bagaimana seorang anak tumbuh secara fisik dan berkembang secara mental, emosional, serta sosial. Pertama, kita masuk ke pengertian pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang sifatnya fisik, yaitu bertambahnya ukuran tubuh seperti apa ya? Nah, seperti tinggi badan, berat badan, dan bentuk tubuh. Pertumbuhan itu bisa diukur secara kuantitatif loh, misalnya lewat timbangan dan pengukuran tinggi. Nah, pertanyaan dasarnya adalah apa yang membuat tubuh kita bisa bertambah besar dan tinggi? Pertumbuhan dipengaruhi beberapa faktor penting, yaitu ada yang pertama ada faktor sebelum kelahiran, seperti kondisi kesehatan ibu, gizi ibu, dan keadaan janin selama masa kehamilan. Dan yang kedua ada faktor saat dilahirkan, contohnya berat badan lahir, kondisi fisik bayi, dan proses kelahirannya. Dan yang ketiga ada faktor sesudah lahir, seperti makanan, lingkungan rumah, kebersihan, kesehatan, serta pola tidur. Dan yang keempat ada faktor psikologis, misalnya kasih sayang, kenyamanan, stimulasi, dan suasana emosional anak secara tumbuh besar. Yang kedua, kita masuk ke pengertian perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Nah, perkembangan itu berbeda dari pertumbuhan ya teman-teman. Kalau pertumbuhan itu kan bicara ukuran fisik. Nah, kalau perkembangan itu bicara kemampuan. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi dari kemampuan baik dalam aspek kognitif, emosional, sosial, bahasa, maupun motorik. Pertanyaan dasarnya adalah apa yang membuat kita berkembang dalam berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Ada 3 teori utama yang menjelaskan mengapa perkembangan terjadi. Yang pertama ada nativisme, yang percaya bahwa perkembangan terutama dipengaruhi oleh faktor bawaan atau genetik. Yang kedua, empirisme, yang menekankan bahwa perkembangan ditentukan oleh pengalaman dan lingkungan. Yang ketiga ada konvergensi, yaitu pandangan bahwa perkembangan adalah hasil gabungan antara faktor bawaan dan lingkungan. Ini teori yang paling banyak digunakan di masa sekarang. Setelah itu, terdapat asas-asas dalam perkembangan, yaitu prinsip yang menjelaskan bagaimana perkembangan berlangsung. Yang pertama ada asas biologis. Perkembangan terjadi mengikuti kondisi fisik dan biologis seseorang. Yang kedua ada asas ketidakberdayaan. Bayi lahir dalam keadaan sangat lemah, bergantung pada orang lain. Yang ketiga ada asas keamanan. Perkembangan berjalan baik jika anak merasa aman secara fisik dan emosional. Yang keempat ada asas eksplorasi. Anak berkembang karena memiliki rasa ingin tahu dan menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik masing-masing tahapan perkembangan, yaitu yang pertama ada masa bayi 0 sampai 1 tahun, fokus pada perkembangan motorik dasar, sensorik, dan ikatan emosional. Yang kedua ada masa anak prasekolah, umurnya 1 sampai 5 tahun, mulai belajar bahasa, berjalan, bermain, dan mengekspresikan emosi. Yang ketiga ada masa sekolah 6 sampai 12 tahun, perkembangan kemampuan belajar dan kedisiplinan. Yang keempat ada masa remaja 13 sampai 21 tahun, pencarian jati diri dan emosi. Yang kelima ada masa dewasa, usianya 21 sampai 65 tahun, stabilitas kerja dan perkembangan kognitif yang matang. Yang keenam ada masa tua 65 tahun ke atas, itu ada penurunan fisik dan adaptasi terhadap perubahan hidup. Di akhir materi disampaikan bahwa pertumbuhan perkembangan adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya mencakup perubahan fisik, mental, emosi, dan sosial yang terus terjadi sepanjang hidup. Perubahan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan, sehingga individu berkembang dengan cara dan kecepatan yang berbeda-beda. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita semuanya belajar bareng.
Terima kasih semuanya.